Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 573 chapter 573 ingin hidup. Muye berbicara dengan nada tidak menyenangkan. Kamu adalah anak muda yang tidak tahu berterima kasih. Anda telah mengonsumsi esensi tuna sirip biru 1000 tahun dan Anda masih berani menanyakan hal ini kepada saya. Tahukah Anda bahwa bahkan orang seperti saya tidak dapat menemukan bahan-bahan kelas atas ini setiap saat? Rasanya enak, itu sangat bergizi. Tang Wulin berbicara, Paman Koki, kemarin malam kamu. Muye menjelaskan, saya hanya menguji potensi tubuh Anda. Fakta membuktikan bahwa potensi Anda jauh lebih baik dari yang saya perkirakan. Tubuh Anda terasa lesu pagi ini karena kelebihan beban bersama dengan garis keturunan Anda kemarin. Namun, kultivasi sekte saya adalah membawa tubuh manusia ke bentuknya yang sempurna sebelum merangsang potensinya untuk membuka rahasianya. Ini adalah metode kultivasi khusus kami. Metode budidaya sekte tubuh. Tang Wulin menatapnya dengan heran. Muye mengangguk. Ada banyak metode kultivasi di sekte saya. Namun, semua metode mengarah pada tujuan yang sama, mengeluarkan potensi tubuh seseorang. Pernahkah Anda mendengar tentang kebangkitan kedua jiwa bela diri? Tang Wulin mengangguk. Saya pernah mendengar guru kami menyebutkan ini di akademi. Ada kemungkinan jiwa bela diri terbangun untuk kedua kalinya dan menghasilkan perubahan dalam kondisi tertentu. Perubahannya bisa baik atau buruk tetapi efeknya akan sangat jelas. Mulut Muye tersenyum. Itu benar, kamu tidak menghadiri akademi tanpa alasan. Kemudian, Anda juga harus tahu betapa sulitnya kebangkitan kedua jiwa bela diri terjadi. Secara historis, hanya ada klan tertentu dengan rahasia batin yang sangat mendalam dan jiwa bela diri yang diturunkan dari zaman kuno yang memiliki peluang lebih tinggi pada kebangkitan kedua, bukan? Tang Wulin menjawab, ya, itulah yang kami pelajari di akademi. Kebanggaan bersinar di mata Muye. Aku memberitahumu ini, sekarang. Kebangkitan kedua bisa dikendalikan oleh laki-laki. Sekte tubuh memiliki metode untuk merangsang kebangkitan kedua jiwa bela diri. Terlebih lagi, ini pasti akan menjadi kebangkitan kedua yang bermanfaat. Hah, Tang Wulin terkejut. Dia memiliki pengetahuan tentang kebangkitan kedua jiwa bela diri. Jika jiwa bela diri master jiwa bisa dibangunkan untuk kedua kalinya, itu akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Namun, dia belum pernah mendengar bahwa ada beberapa metode khusus untuk merangsang kebangkitan, apalagi yang bermanfaat. Ini benar-benar terlalu berharga. Jika jiwa bela diri Blue Silver Grace-nya bisa dibangunkan untuk kedua kalinya, akan menjadi apa? Dia bertanya-tanya. Paman Chef, apakah kamu serius? Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Muye menjawab dengan nada tidak menyenangkan, apa maksudmu Paman Chef? Panggil aku sebagai gurumu. Guru. Tang Wulin buru-buru menjawab, aku belum berjanji padamu bahwa aku akan bergabung dengan sekte tubuh. Aku sudah menjadi murid dari sekte Tang. Muye menghembuskan nafas melalui hidungnya dan berbicara dengan tidak sabar, lupakan. Anda tidak perlu memutuskan hubungan dengan sekte Tang lagi. Aku akan menerimamu ke dalam sekte tubuh. Dari sudut pandangnya, ini adalah kompromi terbaik yang bisa dia buat. Tang Wulin menjawab dengan lemah, namun, sebagai bagian dari sekte Tang, saya rasa saya tidak diizinkan untuk bergabung dengan sekte lain tanpa persetujuan mereka, kan? Muye melebarkan matanya untuk melihat Tang Wulin. Apa yang baru saja Anda katakan? Dia sudah banyak berkompromi, namun bocah kecil ini. Nada suara Tang Wulin terdengar lebih tegas. Ya, saya tidak bisa mengkhianati sekte saya. Maafkan aku, Paman Muye. Saya sangat menghargai nilai yang Anda berikan kepada saya tetapi saya sudah menjadi bagian dari sekte Tang. Itu saja alasan mengapa. Omong kosong. Suka atau tidak, Anda telah menuai manfaat dari sekte tubuh jadi, Anda adalah murid dari sekte tubuh. Tang Wulin hendak membantahnya ketika penglihatannya kabur. Tenggorokannya sudah tercekik oleh Muye dan di saat berikutnya, dia merasa seolah-olah sedang menginjak awan. Oh tidak jangan lagi. Celepuk, ke dalam laut. Muye menekan Tang Wulin saat dia langsung jatuh ke laut dalam. Tubuhnya tenggelam dengan cepat sementara tekanan air meningkat secara eksponensial. Namun, situasi hari ini jelas jauh lebih baik dibandingkan kemarin. Ini karena Tang Wulin memiliki persiapan mental yang lebih baik sehingga suasana hatinya sangat berbeda. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketahanan tubuhnya terhadap tekanan air tampaknya menjadi lebih kuat.
Muye menekan Tanggulin saat dia dengan cepat tenggelam ke laut dalam saat hitam pekat menimpa mereka sekali lagi. Ia mengalami proses yang hampir persis seperti kemarin. Itu sangat menyakitkan sehingga dia hampir tidak ingin hidup. Ketika Tanggulin akhirnya berhasil merangkak ke permukaan laut dengan susah payah kemarin, dia dengan rakus menghirup udara. Namun, dia jauh lebih kuat dari kemarin. Setidaknya, dia tidak kehilangan kesadarannya seperti yang dia lakukan sebelumnya. Stres yang luar biasa dari tekanan air masih membuat seluruh tubuhnya pegal dan lemas. Tuna 1000 tahun itu tentu cukup bagus. Arus hangat mengalir melalui seluruh tubuhnya pada saat ini, menyembuhkan fisiknya. Muye yang mengenakan setelan emas gelap muncul di depan Tanggulin. "Paman Muye, kita harus kembali, kan?" Tanggulin tertawa terbahak-bahak saat dia berbicara. Muyu berbicara dengan bosan, rahasia terbesar dari sekte tubuh adalah bagaimana kita merangsang master jiwa untuk menyelesaikan kebangkitan kedua jiwa bela dirinya. Anda sudah tahu rahasia ini. Kita harus memeras potensi seseorang sampai sempurna sebelum kita mengeluarkan potensi baru dengan menempatkan orang itu di bawah tekanan yang ekstrim. Karena Anda bersikeras tidak mau bergabung dengan sekte tubuh. Maaf, saya hanya bisa membunuh Anda untuk mencegah Anda mengungkapkan rahasia kami. Tubuh Muye melintas di bawah tatapan ketakutan Tanggulin, dia mencekik tenggorokannya sekali lagi dan mendorongnya ke laut dalam. Dia tenggelam ke laut dalam sekali lagi saat kemampuan fisiknya yang sedikit sembuh sebelumnya menghilang dengan cepat. Kali ini, Muye tampaknya sangat bertekad untuk menahannya di laut. Kesadaran Tanggulin berangsur-angsur kabur karena kekurangan oksigen yang ekstrim dan tekanan air yang sangat besar. Saat cengkeraman Muye mengendur, sedikit sisa kesadarannya muncul bersamaan dengan naluri bertahan hidup untuk memungkinkan dia mencoba melarikan diri dengan susah payah. Jelas, ini bahkan lebih ekstrim dari kemarin. Segera, penglihatannya berangsur-angsur menjadi gelap. "Bangun!" Suara rendah menggema dari segala arah. Tanggulin tercengang ketika dia menemukan bahwa dia telah sampai pada kata spiritual. Old Tang digantung di udara di dekatnya. "Bangun!" Suara Tang tua bergema sekali lagi. "Old Tang, apa yang terjadi padaku?" Tanggulin bertanya tanpa sadar. "Kamu telah memasuki kondisi kematian palsu. Metode kultivasi sekte tubuh sangat berguna dalam meningkatkan kekuatan tubuh Anda. Tekad yang gigih adalah fondasi untuk merangsang potensi seseorang. Jangan pernah kehilangan keinginan untuk hidup, tidak peduli kapan. Hanya dengan melakukan itu Anda dapat mengeluarkan semua potensi di dalam tubuh Anda ke cahaya. Segel Raja Naga Emas di tubuhmu saja sudah memiliki cukup potensi untuk melebihi orang biasa. Aku juga harus memberitahumu bahwa 9 lapisan pertama dari segel Raja Naga Emas benar-benar berbeda dari 9 lapisan terakhir. Saya cukup yakin bahwa Anda mampu menanggung 9 lapisan pertama asalkan Anda memiliki cukup harta surgawi. Namun, energi yang terkandung dalam 9 lapisan terakhir benar-benar mengerikan. Anda akan menghadapi situasi yang semakin berbahaya, yang menghargai hidup dan mati di setiap lapisan. Meskipun metode budidaya sekte tubuh mungkin kejam, itu adalah metode yang baik untuk menguatkan tubuh dan kemauan. Tetap bertahan, dan kamu mungkin akan bertahan saat kamu menerobos segel Raja Naga Emas berikut. Tanggulin ingin mengatakan sesuatu tetapi penglihatannya masih kabur. Sensasi yang kuat dari tercekik dan rasa sakit yang menyiksa muncul kembali saat dia mendapatkan sedikit kesadarannya. "Hidup, saya ingin hidup." Dia menggigit ujung lidahnya dengan susah payah. Tubuhnya yang sudah hilang meronta-ronta saat lengannya terayun-ayun hendak mendorong tubuhnya ke permukaan laut sekali lagi. "Hidup, aku ingin hidup." Dia meraung marah di dalam hatinya. Perlahan tapi pasti, ia berhasil menemukan serpihan kekuatan yang melonjak dari anggota badan dan tulangnya yang berhasil perlahan mendorong tubuhnya ke permukaan laut. Namun, apa yang gagal dilihat Tanggulin adalah sosok berwarna merah sudah muncul tanpa suara di belakangnya. Itu adalah Divine Mission milik Muye. Sudah ditentukan bahwa tanda-tanda vital Tanggulin akan segera menghilang dan bersiap untuk menyelamatkannya. Namun, itu tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan kembali kesadarannya sekali lagi. Muye sedang berbagi data dengan Divine Mission-nya. Pada saat ini, matanya dipenuhi keheranan saat dia berdiri di permukaan laut. Potensi pemuda ini, itu benar-benar perlu diperas dari tubuhnya dengan kekuatan penuh. Soul Land 3 Chapter 574. Chapter 574, 49 hari. Ketika Tanggulin melayang ke permukaan sekali lagi, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bernapas. Seluruh tubuhnya sangat pucat seperti ikan mate, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia.
Sebuah tabung telah dimasukkan ke tenggorokannya saat oksigen dipompa dengan lembut melalui itu untuk membantu pernapasannya dan menyembuhkan tubuhnya. Pikiran Tang Wulin sekarang benar-benar kosong. Dia hanya sadar bahwa dia masih hidup terlepas dari apa yang telah dia alami. Akhirnya, kegelapan menjadi gelap gulita setelah waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Cuaca hari itu bukanlah sesuatu yang luar biasa saat cahaya bintang yang berkilau berkedip-kedip di langit dan gelombang air yang bergelombang menyapu tubuhnya. Tang Wulin akhirnya mendapatkan kembali kemampuannya untuk bernapas setelah 1 jam penuh. Tubuhnya terasa lebih ringan, dan dia bisa mendengar suara desir angin. Namun, penglihatannya menjadi gelap saat dia pingsan lagi. Pikiran sadar terakhirnya adalah, jadi ternyata, Paman Muye benar-benar tidak mencoba membunuh saya. Keesokan paginya, warna wajah Tang Wulin sama persis dengan saat dia baru sadar tadi. Itu masih sangat mengerikan. Muye membawakannya sejenis udang ungu tua dari laut dalam yang memiliki daging ungu pucat. Mereka sangat aneh tapi kali ini Muye tidak mengirimkannya ke kafetaria. Sebagai gantinya, dia membawanya langsung ke kamar untuk Tang Wulin. Apakah kamu mempermainkanku? Tang Wulin berbicara dengan Muye dengan lemah. Senyum melintas di mata Muye. Jika Anda ingin menjadi orang yang hebat, Anda harus menderita yang paling pahit dari yang pahit. Anda akan segera menyadari bahwa rasa sakit yang Anda derita sepadan. Tang Wulin tertawa paksa. Paman, aku benar-benar tidak dapat bergabung dengan sekte tubuh. Ekspresi Muye berubah saat dia menamparkan kepala Tang Wulin. Dasar anak nakal, bisakah kamu berhenti membuatku marah? Kita bisa membahas masalah bergabung dengan sekte saya nanti. Anda dapat bertanya kepada sekte Tang tentang hal ini ketika Anda sudah bangkit kembali. Sementara itu, Anda akan belajar dari saya mulai sekarang. Ini adalah keberuntungan sialanku sendiri. Namun, bahkan jika Anda tidak bergabung dengan sekte saya, tidak bisakah Anda setidaknya memanggil saya guru? Kali ini Tang Wulin sama sekali tidak ragu-ragu karena dia segera memanggil dengan hormat, guru. Ekspresi Muye langsung menjadi menyenangkan. Baik, Anda harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk bermeditasi di siang hari setelah mengonsumsi lobster kecubung ini. Cobalah untuk tidak tidur. Efek penyembuhan dari meditasi jauh lebih baik daripada tidur. Selain itu, Anda akan dapat merasakan perubahan pada tubuh Anda dengan lebih jelas. Dia pergi setelah mengatakan itu, tetapi dia tidak mengajari Tang Wulin metode kultivasi apapun. Warna kembali ke wajah Tang Wulin setelah dia makan lobster kecubung untuk sarapan. Lobster itu tidak membawa panas tetapi malah memberinya rasa dingin yang menyegarkan dibandingkan dengan tuna 1000 tahun. Rasa dingin meresap ke dalam organ dalamnya dan membuat seluruh tubuhnya terasa lebih ringan. Dia kembali ke kamarnya untuk bercocok tanam setelah sarapan. Ini adalah pertama kalinya dia bermeditasi setelah penyiksaan yang dia alami. Mungkin karena efek lobster kecubung itulah Tang Wulin memasuki keadaan meditasi dengan cepat. Semuanya terasa berbeda. Tang Wulin bertanya-tanya tentang basis kultivasinya yang sekarang telah menembus ke peringkat 39. Ini berarti hanya ada satu langkah terakhir sebelum peringkat 40. Dia telah mencapai ini lebih cepat dari yang dia harapkan. Sepertinya proses memeras potensi seseorang tidak hanya membantu dalam mengolah tubuh tetapi bahkan dalam menumbuhkan kekuatan jiwa. Tentu saja, ini juga terkait erat dengan makanan lezat yang dia konsumsi yang seperti harta surgawi yang tak ternilai harganya. Ada sejumlah perubahan pada tubuhnya. Tang Wulin menemukan sebelumnya bahwa sekarang ada lapisan emas samar di tulang, otot, organ dalam, dan darahnya setelah dia terus-menerus menyerap esensi Raja Naga Emas. Selain itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa lapisan emas menjadi semakin jelas, dan dia juga menemukan bahwa penglihatan batinnya semakin sensitif. Ini adalah tanda yang jelas bahwa kekuatan spiritualnya pasti semakin kuat juga. Penderitaan yang luar biasa membawa peningkatan bertingkat di tubuhnya, memberi Tang Wulin pemahaman yang tidak jelas tentang metode budidaya sekte tubuh. Itu sudah setelah makan malam ketika Muye mendekat lagi. Tang Wulin menggigil tanpa sadar saat melihatnya. Lagi. Tentu saja, Muye berbicara dengan nada yang membosankan. Tang Wulin tertawa paksa. Guru, kapan saya bisa istirahat selama sehari? Tidak ada yang menginginkan usaha lagi setelah mengalami penderitaan di ambang kematian. Muye menjawab, secara kasar, akan memakan waktu 49 hari sebelum Anda dapat mencapai kesuksesan awal yang cukup besar dalam tubuh Anda. Jika jiwa bela diri Anda dirangsang ke kebangkitan kedua saat itu, kami dapat mengubah metode kultivasi Anda. 49 hari, Tang Wulin menatap Muye dengan bingung. Guru, apakah Anda yakin metode kultivasi ini tidak akan membunuh seseorang?
Muye menjawab dengan nada membosankan, dalam sejarah sekte tubuh, hanya sekitar 30% murid yang meninggal dengan metode kultivasi seperti itu. Petik 2. Muye memandang Tang Wulin. Tidak semua orang diperbolehkan menggunakan metode seperti itu untuk memicu tubuh seseorang. Jika tidak, sekte tubuh akan menaklukkan seluruh ranah master jiwa sejak lama. Pada kenyataannya, hanya ada sedikit master jiwa yang mampu menggunakan metode seperti itu untuk merangsang potensi seseorang. Intisari darah seseorang pasti sangat kuat dan memiliki potensi yang menakjubkan. Saya membawa Anda ke laut dalam pada hari pertama untuk menguji potensi kemampuan Anda. Saya tidak akan pernah melanjutkan jika Anda tidak memiliki potensi. Sekte tubuh tidak mampu berkembang karena metode kultivasi mereka terlalu ekstrim. Begitu ekstrim sehingga kecelakaan bisa menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya. Itu saja adalah alasan yang cukup bagi hanya beberapa orang untuk menyukai sekte tubuh, dan terlebih lagi bagi orang-orang itu untuk bertahan. Sekte kuat yang telah ada selama lebih dari 10.000 tahun selalu menghadapi masalah yang sama karena memiliki personel yang kurang berbakat. Selalu ada orang dengan bakat luar biasa di antara setiap generasi pembangkit tenaga sekte tubuh, tapi itu bukan fenomena umum. Guru, Tang Wulin hendak menanyakan sesuatu padanya ketika dia ditangkap dan diangkat oleh Muye sebelum dia dilempar ke laut dalam lagi. Tang Wulin memulai hidup baru penyiksaan begitu saja. Semua orang memiliki kehidupan yang agak membosankan di kapal. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa besar kapal itu, fasilitas hiburannya terbatas. Itu tidak menghibur setelah beberapa waktu berlalu. Kebanyakan master jiwa akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bermeditasi di kamar mereka karena itu adalah aktivitas yang paling menyita waktu. Hanya Tang Wulin yang memiliki kehidupan yang benar-benar mengasyikkan. Dari hari pertama ketika dia hampir mati setelah dia menyelam ke laut dalam untuk pertama kalinya, dia telah pergi dari kedalaman 500 meter menjadi 1000 meter pada hari ke-6, dan dia masih bisa mengapung ke permukaan laut. Pada akhirnya, pada hari ke-20, dia sudah bisa menyelam 2000 meter ke laut dan masih keluar hidup-hidup. Bagian laut terdalam di sini hanya berjarak 2000 meter pada titik ini. Potensi yang dirangsang Tang Wulin sangat mengesankan, melihat bahwa dia bisa tenggelam ke kedalaman seperti itu dan masih hidup meskipun berjuang tanpa alat bantu pernapasan. Namun, juga sangat jelas bahwa Muye tidak akan pernah melepaskannya untuk mencari kesempurnaan. Tidak ada cara untuk menambah kedalaman laut. Tantangan baru yang diberikan Muye kepada Tang Wulin adalah bahwa monster jiwa samudera 1000 tahun yang ganas akan muncul di hadapannya setelah dia tenggelam 2000 meter ke dasar laut. Dia harus mengapung kembali ke permukaan sementara makhluk jiwa samudera mengejarnya. Binatang jiwa 1000 tahun tidak layak disebut di tanah. Dia pasti bisa membunuh lawan dalam beberapa gerakan sederhana. Namun, ini berada di tengah laut. Di laut sedalam 2000 meter, tekanan air dan mate lemas adalah musuh terbesarnya. Dia tidak bisa menunjukkan banyak kekuatannya sama sekali. Dia hampir mati di laut ketika dia menghadapi monster jiwa samudera untuk pertama kalinya. Ini karena tekanan air yang sangat besar akan memeras darah dari tubuhnya begitu dia terluka. Untungnya, pertahanan tubuh naga emas menyelamatkannya. Tang Wulin tiba-tiba meledak pada saat-saat genting dan menggunakan Blue Cyber Grace untuk mengikat monster jiwa. Dia ditarik keluar dari laut beberapa ratus meter oleh monster jiwa samudera sebelum dia mengambil kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan menamparnya dengan Golden Dragon Dreadclaw miliknya. Sejak hari itu, makhluk jiwa samudera yang dia hadapi menjadi variasi yang tak terbatas dari hal-hal aneh. Dia tidak tahu di mana Muye menemukan makhluk jiwa ini tetapi mereka terus tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu. Tang Wulin disiksa hingga merasa sangat sedih hingga ingin mati. Dia takut dia akan mengalami gangguan mental jika bukan karena dukungan sejumlah besar makanan bergizi tinggi yang dia konsumsi setiap hari. Soul Land 3 Chapter 575. Chapter 575, Anda harus memainkan trik berdarah pada saya, Guru. Seluruh perjalanan dari benua Douluo ke benua Bintang Luo memakan waktu sekitar 2,5 bulan. Ini hanya bisa dicapai dengan menggunakan kecepatan maksimum kapal laut. Senja telah tiba sekali lagi, dan kondisi mental Tang Wulin menguat setelah makan. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia akan mengerahkan semua usahanya untuk bertahan hidup. Hari ini adalah hari ke-49, suara Muye bergema. Semangat Tang Wulin terguncang mendengar suara itu. Dia bisa dengan jelas mengingat bahwa Muye pernah memberitahunya bahwa tahap pertama kultivasi berlangsung selama 49 hari. Proses kultivasi 49 hari tidak terasa lama, karena hanya periode singkat dibandingkan 10 tahun terakhir.
Namun, dia dibawa ke ambang kematian setiap hari dalam waktu singkat itu. Bisakah dia menggambarkannya sebagai melewati hari seolah-olah itu setahun? Seluruh tubuh Tanggulin menyusut, tetapi dia tampak lebih berotot sekarang. Tentu saja, dia juga bisa dengan jelas merasakan perubahan pada tubuhnya saat dia tersiksa oleh rasa sakit. Dia terus-menerus mendorong potensinya hingga batasnya dengan tekanan air yang sangat tinggi dan perjuangan terus-menerus untuk bertahan hidup. Kemudian, dia mengisi kembali dirinya dengan makanan bergizi tinggi keesokan harinya. Selama 49 hari ini, Tanggulin merasa bahwa dia telah benar-benar mengubah dirinya sendiri. Ketika dilihat dengan penglihatan batinnya, warna tulangnya, organ dalam, dan esensi darah telah berubah dari warna emas pucat awalnya menjadi emas cerah. Selain itu, Old Tang telah menjelaskan kepadanya secara eksplisit bahwa dia tidak perlu lagi mengkonsumsi harta surga dan bumi setelah dia berhasil menembus lapisan kelima dari segel Raja Naga Emas. Tubuhnya cukup kuat untuk menopang dirinya sendiri sekarang, dan dia bisa mencoba menerobosnya kapan saja dia mau. Tanggulin sangat termotivasi ketika dia menyadari bahwa dia dapat menghemat uang. Namun, dia tidak berniat untuk mencoba lapisan kelima sekarang. Karena begitu dia berhasil menembus lapisan, dia harus siap untuk mengambil lapisan berikutnya. Dia bisa menunggu sebentar lagi dan menghadapinya ketika dia sudah siap sepenuhnya. Old Tang muncul lagi pada hari ke-10 budidaya Tanggulin. Dia meyakinkannya dengan percaya diri bahwa ini adalah metode kultivasi sekte tubuh yang paling ekstrim, dan bahwa teknik merangsang potensi seseorang di ambang hidup dan mati akan sangat efektif baginya. Dia hanya harus bertahan. Tanggulin mengertakkan gigi dan bertahan selama 48 hari karena itu. Kekuatan jiwanya berkembang pesat saat itu. Bahkan kekuatan jiwanya yang terkonsentrasi telah meningkat ke puncak peringkat 39. Bagaimanapun, setiap peringkat ke-10 dari peningkatan kekuatan jiwa seseorang adalah yang paling sulit untuk ditembus. Ini adalah hari terakhir penderitaannya dalam cobaan ini. Hari ini akan menjadi rintangan bagimu. Waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan tahap pertama tidak dapat dihitung dengan tepat. Dengan kata lain, hari ke-49 hanyalah patokan standar. Jika kebangkitan kedua jiwa bela diri Anda berhasil dirangsang hari ini, maka Anda akan membuktikan bahwa Anda memiliki bakat yang memadai untuk bergabung dengan elit sekte tubuh. Jika tidak, Anda harus memulai 49 hari lagi sampai Anda menyelesaikan kebangkitan kedua. Suara Muye terdengar sangat membosankan, tapi itu terasa seperti sambaran petir di langit biru di telinga Tanggulin. Jadi ini belum berakhir. Kenyataannya, Muye merasa sangat aneh di dalam hatinya. Sebagai master sekte tubuh sekte, tidak ada orang lain di dunia yang lebih berpengetahuan tentang metode kultivasi mereka daripada dia. Tanggulin tidak menyadari bahwa dia tidak menanggung metode kultivasi standar sekte tubuh selama 49 hari terakhir, tetapi yang berkali-kali lebih mengerikan. Daya tahan tubuh Tanggulin jauh melebihi prediksi Muye, terutama dalam stimulasi potensinya. Kondisi Tanggulin jarang tercatat muncul di arsip kuno sekte tubuh. Selain itu, anggota sekte tubuh dengan situasi serupa dari masa lalu kemudian menjadi limit Doulos. Oleh karena itu, Muye telah mengujinya dengan standar tertinggi selama ini, dan memberinya tantangan terbesar. Setiap kali, dia hanya mau berhenti setelah dia yakin bahwa tubuh Tanggulin telah didorong ke tepi. Menurut catatan kuno sekte tubuh, jika seseorang dapat bertahan dengan metode kultivasi seperti itu lebih dari 10 kali, kebangkitan keduanya harus diselesaikan. Teknik sekte tubuh memiliki tingkat keberhasilan 95% dalam merangsang kebangkitan kedua jiwa bela diri. Dengan kata lain, sangat mungkin untuk kebangkitan kedua dari jiwa bela diri manapun, asalkan orang tersebut dapat selamat dari proses yang sangat berbahaya. Setelah hanya satu kali mencoba, mayoritas orang akan mengalami gangguan, baik secara fisik maupun mental. Itulah mengapa Muye merasa bahwa Tanggulin seharusnya menyelesaikan kebangkitan kedua jiwa bela diri sebelumnya. Namun bahkan sekarang, masih tidak ada tanda-tanda itu setelah 48 kali percobaan. Ini benar-benar luar biasa. Secara umum, jiwa bela diri yang mampu bertahan dengan metode kultivasi yang juga membutuhkan waktu lama untuk terbangun akan sangat kuat. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk kebangkitan, semakin kuat jiwa bela diri. Namun 49 kali merangsang potensi adalah batasnya. Setiap jiwa bela diri yang belum terbangun setelah itu akan jatuh ke dalam 5% yang sangat langka. Ini menandakan bahwa jiwa bela diri Tanggulin sepenuhnya duniawi tanpa gen dari garis keturunan kuno. Tidak ada kebangkitan kedua yang mungkin, jadi itu akan menunjukkan bahwa dia adalah murid sekte tubuh yang tidak pernah bisa mencapai kebesaran.
Terlepas dari itu, Muye menolak untuk mempercayai ini. Tang Wulin adalah siswa elit Akademi Shrek, dan dia bahkan memiliki fisik dan kemauan manusia super. Tidak masuk akal sama sekali bahwa dia akan gagal menyelesaikan kebangkitan kedua jiwa bela dirinya. Hari ini adalah hari terakhir. Kenyataannya, dia bahkan lebih cemas daripada Tang Wulin. Muye telah menyiapkan kejutan besar untuknya hari ini untuk memastikan keberhasilan kebangkitannya sehingga dia bisa merangsang potensi tubuhnya lebih jauh. Guru, tolong berhenti mengguncang keyakinan saya. Tang Wulin memandang Muye karena frustrasi. Muye berjalan dengan langkah besar untuk menghadapinya. Dia meraih bahu Tang Wulin dengan satu tangan dan bergumam, kamu harus melakukan apa yang kamu lakukan, tapi itu akan sedikit berbeda. Aku tidak akan menyelamatkanmu hari ini. Saya bersumpah demi kehormatan judul dulu bahwa saya tidak akan memberi Anda bantuan sedikit pun bahkan jika Anda menghadapi krisis yang mematikan. Anda hanya bisa bergantung pada diri sendiri. Hari ini adalah hari terakhir dan juga penilaian akhir Anda. Itulah mengapa kamu harus hidup. Tang Wulin belum pernah melihat Muye berbicara dengan nada muram seperti itu sebelumnya. Di saat berikutnya, tubuhnya sudah melonjak tinggi ke langit saat dia terbang keluar dari ruangan di bawah bimbingan Muye. Kali ini, Muye terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Selain itu, dia tidak menjatuhkan Tang Wulin ke laut sekaligus, tetapi dia terbang selama 1 jam sampai dia jauh dari 2 kapal laut sebelum dia berhenti. Hidup, dia bergumam sekali lagi lalu melepaskan genggamannya. Tang Wulin jatuh dari langit seperti batu. Dengan keras, Tang Wulin jatuh ke laut saat air laut yang dingin dan bergelombang menutupi wajahnya. Kemampuan Tang Wulin untuk berenang sangat meningkat setelah dia disiksa oleh laut selama berhari-hari. Ia menarik napas dalam-dalam sekaligus untuk meningkatkan kadar oksigen tubuhnya. Dia heran menemukan bahwa Muye tidak berniat untuk menekannya ke laut dalam, melainkan menghilang dalam sekejap. Tang Wulin sedikit bingung saat dia berendam di air laut. Namun, dia masih mempertahankan kewaspadaan tertinggi di hatinya. Dia yakin bahwa situasi yang akan dia hadapi hari ini akan lebih sulit daripada sebelumnya berdasarkan kesungguhan Muye. Tidak ada gunanya dia memikirkannya lebih jauh. Dia hanya bisa memfokuskan usahanya untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Seiring waktu berlalu berendam di air laut, Tang Wulin masih tidak menemui situasi yang tidak biasa. Dia bertanya-tanya apakah guru Muye hanya menguji kemampuannya untuk bertahan hidup di laut. Dia memainkan cincin spasialnya. Ada banyak makanan di sana, jadi dia setidaknya bisa mengapung di laut selama 10 hingga 14 hari lagi jika dia ingin terus berjalan. Hidupnya tidak akan terancam. Tidak ada kekurangan makanan atau air di laut, yang kurang adalah gizi yang seimbang. Bulan bersinar indah malam itu, dan pemandangan di laut diwarnai dengan kilau perak samar. Tiba-tiba, Tang Wulin bisa melihat bayangan kabur dari beberapa sisik perak di kejauhan. Awalnya, hanya ada 2 atau 3, tapi segera menjadi lusinan. Saat berikutnya, dia melihat sosok Muye. Tangan Muye melambai ke arah apa-apa saat tubuhnya di udara. Bayangan hijau samar berhamburan dari udara dan jatuh ke laut dengan ledakan keras. Apa yang guru Muye lakukan? Tang Wulin menemukan jawabannya dengan sangat cepat, karena dia sudah melihat dengan jelas asal-usul timbangan perak itu. Itu bukan sisik, melainkan sirip hiu yang menembus permukaan air. Sirip memotong air saat mereka menyerang langsung ke Tang Wulin seperti panah perak runcing. Saat rasa takut muncul di wajahnya, dia berpikir, ini bukan hanya hiu. Ini sekolah hiu, melarikan diri. Tang Wulin sama sekali tidak memikirkan itu. Meskipun dia cukup pandai berenang, itu akan menjadi pilihan yang bodoh baginya untuk berpacu dengan hiu di laut. Dia akhirnya memahami ujiannya hari ini. Apakah dia harus hidup untuk hidup ketika dia diserang oleh sekumpulan hiu? Tanpa ragu, ini jelas bukan hiu biasa. Ini pasti hiu putih besar Devil Soul yang dikatakan sebagai salah satu penguasa monster jiwa samudera di legenda masa lalu. Guru, kamu pasti mempermainkan aku. Soul Land 3 Chapter 576 Chapter 576 Hiu Putih Besar Jiwa Iblis. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam saat matanya bersinar terang. Bilah demi bilah rumput Blue Silver melonjak seperti segerombolan lebah dan dengan cepat menyebar keluar dari tubuhnya. Rerumputan mengelilingi tubuhnya seperti rumput laut, menciptakan penghalang padat 10 meter di sekelilingnya. Tang Wulin punya ide sederhana. Tidak peduli seberapa ganasnya hiu putih besar Devil Soul, ia memiliki kepekaan yang sama terhadap bau darah seperti hiu biasa. Oleh karena itu, dia dapat menggunakan atribut tanamannya Blue Silver Grass untuk menyembunyikan baunya sehingga hiu tidak akan menyerangnya.
Dia mungkin bisa keluar dari ini sepenuhnya tanpa cedera. Hiu pertama melesat hanya 7 hingga 8 meter di depannya. Seperti yang diharapkan Tang Wulin, hiu putih besar Devil Soul tidak memperhatikannya karena aromanya sendiri ditutupi oleh bau samar dari rumput Blue Silver. Panjang hiu putih besar ini melebihi 7 meter. Seluruh tubuhnya seperti batu giok putih murni, dan memancarkan gelombang energi yang kuat. Mengingat kecepatan berenangnya yang sangat cepat, ia memiliki budidaya setidaknya 1000 tahun. Hiu putih besar Devil Soul hampir tak tertandingi di dalam air. Selama mereka tidak bertemu dengan monster jiwa samudera yang hiper, mereka adalah penguasa laut. Yang pertama menyerbu lewat, lalu yang kedua, ketiga, dan keempat. Tang Wulin menghela napas lega. Dia mencoba yang terbaik untuk memastikan aromanya tidak mencapai mereka. Dia menahan napas dan menunggu dengan tenang. Krisis sementara telah teratasi, tetapi apakah Guru Mu Ye akan melepaskannya begitu saja? Saat pikiran ini terlintas di benaknya, Mu Ye terbang tepat di atas kepalanya. Siap-siap, suara Mu Ye bergema di langit. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan mendongak tanpa sadar. Dia melihat Mu Ye memegang botol besar di tangannya. Dia membuka tutupnya dan menuangkan isinya. Percikan cairan menghujani langit sekaligus. Bau darah yang kental tersebar di sekitar Tang Wulin. Mulai, Mu Ye berbicara dengan nada acuh tak acuh. Art. Tang Wulin berteriak kesakitan saat dia memaksa semua Blue Silver Grass ke bawah. Dia mengandalkan daya apung tanaman di dalam air untuk mengangkat tubuhnya dan membawanya ke udara dengan cepat. Banyak sosok putih raksasa menerkam dari bawah dan bertabrakan satu sama lain. Gelombang membengkak saat fluktuasi energi yang hebat meledak dari lokasi Tang Wulin. Wajah dan kepalanya terasa dingin saat bau darah tercium sekali lagi. Tang Wulin nyeri saat melihat Mu Ye memiringkan botol sekali lagi dan menuangkan lebih banyak darah aneh. Kali ini, itu benar-benar menutupi tubuhnya. Ini membunuhku. Kondisi mental Tang Wulin selalu tenang saat menghadapi krisis. Dia tidak punya waktu untuk menyalahkan siapapun, dan dia memahami gaya Mu Ye dengan sangat baik. Mu Ye tidak akan pernah menunjukkan padanya sedikit pun simpati, tidak peduli seberapa keras dia berteriak. Dia membuka tangannya saat dia tiba-tiba merobek pakaian di tubuhnya. Ini bukan saatnya baginya untuk mengkhawatirkan rasa malu ketika hidupnya dipertaruhkan. Darah segar yang jatuh dari langit jatuh langsung ke tubuhnya. Sekarang ada banyak darah di tubuhnya. Menggunakan pakaian berdarah yang dia robek, Tang Wulin membentuk 2 bola sebelum dia bisa jatuh, dan dia kemudian melemparkannya sejauh yang dia bisa ke 2 arah. Pada saat yang sama, dia melemparkan seutas Blue Silver Grass saat dia berlari langsung ke arah Mu Ye. Dia berhasil mengikat tubuh Mu Ye dengan rumput. Dia harus menggunakan setiap langkah yang mungkin untuk bertahan hidup. Mu Ye sedikit tertegun. Dalam hatinya, dia mengangguk setuju, tetapi jelas bahwa dia tidak akan terikat oleh Tang Wulin. Tubuhnya melintas dan dia sudah berada di udara. Dia mengamati situasi yang terjadi di bawahnya dengan tenang dan penuh perhatian. Tang Wulin segera mulai jatuh lagi. 2 bundel pakaian berdarah yang dia buang cukup efektif. Bau darah yang menyengat memikat beberapa hiu putih besar Devil Soul ke arah mereka, tetapi masih ada 7 atau 8 hiu yang menjulurkan kepala keluar dari air. Dengan tatapan dingin, mereka menyaksikan Tang Wulin jatuh dari langit. Raungan naga yang bangkit bergema dari mulut Tang Wulin tiba-tiba, sementara 3 cincin jiwa berkilauan di tubuhnya secara bersamaan. Cincin jiwa keduanya bersinar terang saat bilah rumput Blue Silver menghujani ke bawah. Rerumputan menyelimuti semua hiu putih besar. 2 hiu itu melebarkan mulutnya dan menembakkan 2 bola cahaya putih. Dalam sekejap, bilah rumput Blue Silver meledak berkeping-keping. Seekor hiu putih besar membanting ekornya ke bawah, melemparkan tubuh besarnya ke luar laut. Saat terbang langsung menuju Yang Wulin, ia melebarkan mulutnya untuk memperlihatkan gigi putih mengerikan setajam pisau. Bilah rumput Blue Silver emas melesat keluar dan menghantam kepala hiu putih besar Devil Soul yang terbang dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga kepalanya dicambuk ke samping. Tanpa ragu, kekuatan kasar Tang Wulin dipamerkan. Pada saat berikutnya setelah bilah rumput Blue Silver emas menghantam hiu putih besar Devil Soul, ia bergoyang dengan gesit dan terikat ke gigi di mulut hiu yang melebar. Tang Wulin menarik dengan seluruh kekuatannya. Tubuhnya bergerak horizontal ke arahnya sekaligus saat dia jatuh ke arah kepala hiu. 3 cincin jiwa di tubuhnya beralih ke 2 cincin jiwa emas dalam sekejap. Sisik emas kemudian menutupi tubuhnya. Engah. Cakar naga emas mengiris dengan berani dan memotong kepala hiu putih besar Devil Soul yang memiliki basis budidaya 1000 tahun. Cakar itu tenggelam sampai ke kepala sampai lengan bawahnya terkubur di dalamnya.
Pada saat yang sama, ekspresi brutal dan ganas muncul di mata Tang Wulin. Dia tidak bisa mengambil risiko jika dia ingin bertahan hidup, dan dia tidak bisa memiliki keraguan sedikit pun atau menunjukkan belas kasihan. Dengan kilatan cahaya keemasan gelap di lengan kanannya, hiu putih besar Devil Soul dengan panjang lebih dari 6 meter ini tiba-tiba hancur berantakan dalam lusinan potongan. Angin busuk dan hujan darah berkabut di langit dan menyebar ke segala arah. Kaki kanan Tang Wulin menginjak bagian terbesar dari bangkai hiu. Dia menggunakan momentum itu untuk bangkit dan terbang secara diagonal. Setelah cakar naga emasnya menusuk ke kepala hiu, dia membuat pilihan untuk memicu Dreadclaw Dustgold. Dia mengandalkan kekuatan benturan mengerikan Dustgold Dreadclaw untuk memotong hiu. Hiu putih besar Devil Soul sangat haus darah. Mereka tanpa berpikir mengejar setiap bentuk daging dan darah, bahkan jenis mereka sendiri. Pendidikan yang diberikan oleh Akademi Shrek terbukti penting saat ini. Seperti yang dia duga, darah dan daging yang jatuh dari langit menarik hampir semua hiu. Masih melambung ke depan, Tang Wulin merilis Blue Silver Grace sekali lagi. Lusinan bilah menghantam permukaan air untuk mendorong tubuhnya dan mengirimnya terbang sekali lagi. Dia terjun langsung ke laut, menghindari hiu di permukaan. Air lautnya terasa dingin dan menyegarkan. Tang Wulin menggosok tubuh dan rambutnya dengan kuat untuk menghilangkan bau darah. Hiu tertarik pada bau itu, tetapi mereka membiarkannya hidup-hidup untuk saat ini mengingat jumlah yang jauh lebih besar dari bangkai hiu yang dibunuh. Tang Wulin menggunakan kesempatan itu untuk membersihkan dirinya sendiri, karena hanya setelah dia bebas dari jejak darah barulah dia bisa melarikan diri dari hiu. Jika tidak, indera penciuman Devil Soul Great White Shark bisa menangkap aromanya bahkan jika dia berada 5 km jauhnya. Setelah selesai mencuci, Tang Wulin melompat sekali lagi dengan bantuan rumput Blue Silver. Dia mengandalkan tanaman merambat rumput untuk menyerang permukaan laut dan mengidentifikasi arah yang bisa dia gunakan untuk melarikan diri. Ekspresi Muye tidak biasa karena tubuhnya masih tergantung di langit. Dia akhirnya menyaksikan pertempuran antara Tang Wulin dan makhluk jiwa samudera di laut dalam selama periode budidaya. Pertempuran itu terjadi jauh di laut, tetapi tanpa diragukan lagi, kapasitas bertarung Tang Wulin di permukaan air melebihi ekspektasinya. Kemampuan beradaptasi dan tempur anak muda ini, dan juga berkepala dingin adalah yang terbaik dari yang terpilih. Tidak heran dia bisa menjadi tokoh berpengaruh di pelataran luar Akademi Shrek. Seperti yang diharapkan, dia adalah monster kecil. Namun, jika dia berasumsi bahwa semuanya akan berakhir di sana, maka dia salah besar. Sekolah hiu putih besar Devil Soul melahap tubuh rekan mereka di sisi yang jauh. Tiba-tiba, salah satu hiu dengan tubuh yang sangat besar dan guratan perak mengangkat kepalanya. Sirip di punggungnya bergetar sekali, dan di saat berikutnya, tiba-tiba ia melaju dan berenang ke arah Tang Wulin. Ketika melewati tempat Tang Wulin membersihkan dirinya, itu melambat sedikit. Segera setelah itu dipercepat sekali lagi dan berlari lurus ke arah melarikan diri Tang Wulin. Hiu-hiu lainnya mengikuti dari belakang saat mereka membelah air laut meninggalkan garis-garis ombak putih.